Berawal dari sebuah desa bernama Manwa, di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani garam. नमक के कारखाने को लाइसेंस मिल गया है। मास्टर जी ये देखिए। Cerita akan berfokus pada Vijay yang saat itu masih berumur 12 tahun, di mana Vijay merupakan anak dari seorang guru yang sangat dihormati di desanya berkat dedikasinya dalam pembangunan di desa tersebut. Sayangnya terdapat seorang tetua desa yang tidak menyukai ketenarannya, sehingga ia meminta bantuan kepada anaknya Kanca yang selama ini berada di Delhi untuk membantu menyingkirkan guru tersebut. Suatu malam terjadi perdebatan di antara guru dan Kanca karena sikap arogan Kanca pada warga yang rela melakukan apapun demi uang. Kemudian Kanca mengumumkan niatnya untuk membuka pabrik garam dengan menyewa lahan para warga dan berjanji akan membagi keuntungannya. Namun di balik itu, sebenarnya Kanca berniat untuk memproduksi narkoba karena dia tahu desa Manwa kaya akan tanaman koka yang merupakan bahan dasar dari kokain. Guru yang menyadari niat busuk Kanca segera menyadarkan warga untuk tidak memberikan lahannya. Terlebih lagi penghasilan mereka sebagai petani garam sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Menyadari keinginannya terhalangi oleh guru membuat Kanca semakin geram kepadanya. Kemudian Kanca memulai rencananya untuk menjebak guru dengan memancingnya untuk datang ke sekolah di malam hari, di mana guru menemukan seorang siswi yang telah dianiaya hingga tewas. Dan pada saat yang sama, Kanca membunyikan lonceng untuk memanggil para warga, sehingga warga berpikir bahwa gurulah pelaku pembunuhan tersebut. Warga yang murka lalu memukuli dan membakar rumah guru. Kemudian Kanca menyeret tubuhnya tanpa rasa bersalah, disaksikan oleh Vijay yang saat itu tak bisa berbuat apa-apa. Guru disiksa, dicaci maki, kemudian digantung hingga tewas. Bahkan warga meninggalkan mayatnya begitu saja, sehingga Vijay harus menggali kuburan ayahnya sendiri. Alvida Master! Kemudian Vijay dan ibunya yang diusir pergi ke Mumbai. Namun tiba-tiba ibu merasa kesakitan yang membuat Vijay sangat panik. Untungnya seorang bidan bersedia membantu, di mana ternyata si ibu sedang hamil dan akan melahirkan. Dengan dibantu para warga, akhirnya lahirlah adik perempuan Vijay yang ia beri nama Seksa. Suatu hari saat sedang bekerja, Vijay melihat Kanca dalam sebuah mobil. Vijay langsung mengejar dengan penuh dendam, di mana kedatangan Kanca adalah untuk menemui seorang mafia yang bernama Rauf Lala. Rauf Lala merupakan mafia yang menjalankan bisnis narkoba dan perdagangan wanita, dan kedatangan Kanca bertujuan untuk menawarkan narkobanya untuk diedarkan di kota Mumbai. Namun Rauf Lala menolaknya karena Kanca tidak jujur tentang asal barang tersebut, yang hal itu membuat Kanca sangat emosi. Namun tetap saja Kanca bukanlah apa-apa di hadapan Rauf Lala, dan semua kejadian itu ternyata dilihat oleh Vijay yang dari tadi mengikutinya. Keesokan harinya Vijay melihat Rauf Lala yang menghabisi seorang pria, di mana ternyata pria itu telah dibayar oleh Kanca untuk membunuhnya. Rauf Lala juga sempat mendekati Vijay dan menanyakan namanya. Keesokan harinya seorang polisi yang bekerja sama dengan Kanca memaksa Vijay untuk bersaksi atas pelaku pembunuhan itu. Seorang inspektur bernama Gaitonde meminta Vijay untuk menunjukkan pelakunya, di mana terdapat beberapa orang termasuk Rauf Lala. Namun Vijay malah tidak membenarkan Rauf Lala sebagai pembunuhnya. Pengakuan Vijay membuat ibu sangat kecewa,
Namun Vijay menjelaskan kalau hal itu ia lakukan karena mereka memiliki musuh yang sama dan Vijay ingin memiliki kekuatan untuk membalas dendamnya. Tak lama kemudian seorang gadis bernama Kaali memberitahu kalau polisi tadi sedang menyiksa ibunya. Polisi itu mencari Vijay dengan marah karena Vijay menolak untuk memberikan kesaksian. Vijay yang emosi langsung melawan dan berhasil merebut pistol. Lalu terjadilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Vijay. मारेगा मुझे Perbuatan Vijay tersebut tentu membuat ibunya murka dan mengusirnya. Kemudian Vijay langsung mendatangi Rauflala untuk meminta perlindungan. Vijay pun harus dipenjara akibat perbuatannya, namun Rauflala segera membebaskannya. Sejak saat itu, Vijay kini hidup dan dibesarkan oleh Rauflala. 15 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Kini bisnis Rauflala semakin berkembang hingga ke berbagai kota di Asia. Kesuksesan itu adalah berkat bantuan dari Vijay yang saat ini telah menjadi tangan kanan sekaligus orang kepercayaannya. Namun meski telah sukses dan memiliki banyak uang, Vijay memilih hidup sederhana dan membagikan apa yang ia dapat untuk mensejahterakan warga di desanya. Yang hal itu membuat Vijay sangat dicintai masyarakat di sana. Sementara di Manwa, Kanca juga berhasil membangun kerajaannya dan menjadi salah satu mafia narkoba terbesar di India. Namun ia tetap saja tak bisa menembus pasar Rauflala di Mumbai. Saat ini Vijay semakin dekat dengan teman kecilnya yaitu Kaali. Mereka pun saling mencintai. Hingga suatu hari Kaali mengajak Vijay untuk menikah. Namun Vijay mengaku belum siap karena ia masih memiliki tujuan yang belum tercapai, yaitu membalas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian Vijay menemui Gaitonde, di mana saat ini mereka sangat dekat sejak Vijay berpisah dengan ibunya. Selain itu, Vijay juga merupakan informan untuk Gaitonde. Vijay sering bertanya kabar ibunya pada Gaitonde, namun kali ini Gaitonde memarahinya karena Vijay tidak pernah menemui ibunya selama ini. Padahal selama ini, Vijay selalu memperhatikan ibu dan adiknya diam-diam. Bahkan hari itu ia menaruh kado di depan pintu, di mana hal itu selalu dia lakukan di setiap ulang tahun adiknya. Namun kali ini ia ketahuan, tetapi ibu dan adiknya tidak mengenali Vijay yang telah dewasa. दुकान में काम करता हूँ. Menyadari kesedihan dalam diri kekasihnya, Kaali memberi kejutan untuk menghibur Vijay, sekaligus merayakan ulang tahun adiknya bersama warga yang sangat menyayanginya. Di sisi lain, Rauflala sangat marah setelah mengetahui bahwa target polisi kini bukanlah Kanca, melainkan dirinya. Ditambah lagi anaknya yang bernama Majhar selalu memakai narkoba dan memberi harga tinggi ke pelanggannya, sehingga mereka membatalkan transaksi tersebut. Vijay yang curiga kalau ada orang dalam yang memasok narkoba milik Kanca ke Mumbai, kemudian memaksa seorang polisi untuk memberikan informasi. Ternyata orang itu adalah menteri yang bernama Borkar. Kemudian Vijay langsung menelpon Gaitonde untuk melakukan penggeledahan. Sementara di rumah Borkar sedang diadakan sebuah pesta, dan saat itu juga anak buah Kanca datang untuk menyelundupkan narkobanya ke Mumbai. जल्दी करो, जल्दी आओ. चल चल जल्दी करो, चल. Saat Borkar di kamar mandi, tiba-tiba Vijay telah berada di sana. Di saat yang sama Gaitonde datang bersama pasukannya untuk melakukan penggeledahan. Ternyata Vijay menjebak Borkar, di mana ia akan membawa narkoba tersebut agar Borkar selamat dari jabatannya. Borkar lalu menemui temannya Sakram, dan mereka sangat panik atas hilangnya narkoba tersebut. Kemudian mereka membuat rencana untuk membunuh Vijay. Sementara Vijay kembali menelpon Gaitonde dan mengatakan akan memulai aksi balas dendamnya.
Ia pun mulai menghajar Sakram, namun Vijay tidak membunuhnya, melainkan memberi pesan untuk Kanca bahwa ia akan membantunya menghancurkan Rauf Lala dari dalam. Sejak kejadian itu, Rauf Lala mempercayakan Vijay sebagai pemegang kekuasaan di Mumbai, sekaligus mengumumkan pernikahan anaknya. Hal itu membuat Mazhar sangat kecewa, namun Rauf Lala meyakinkan anaknya kalau ia hanya memanfaatkan Vijay untuk sementara waktu. Tiba-tiba Vijay menghalau peluru yang mengarah ke Rauf Lala hingga membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini membuat Rauf Lala dan Mazhar merasa berhutang nyawa padanya. Kemudian Gaitonde datang dan memberitahu kalau target penembakan itu adalah Vijay dan peluru yang ditembakkan hanyalah peluru mainan. Ternyata hal itu adalah rencana Vijay untuk mengambil hati Rauf Lala. 3 bulan kemudian, kini Vijay dan Rauf Lala semakin dekat. Bahkan Rauf Lala menganggap Vijay sebagai anak angkatnya dan pernikahan Mazhar akan segera dilaksanakan. Tak lama kemudian Mazhar mendapat informasi bahwa yang melakukan penembakan adalah Sakram yang merupakan tangan kanan Kanca. Hal itu membuat Mazhar sangat marah dan berniat melakukan pembalasan sebelum melakukan pernikahan. Di saat yang sama, Rauf Lala dan keluarga besarnya sedang bersenang-senang di pesta pernikahan Mazhar. Sementara Mazhar bersama Vijay mulai melakukan penyerangan pada Sakram. Namun malah Mazhar yang tertembak. Dan di sini dia baru menyadari kalau semua ini adalah rencana Vijay untuk membunuhnya. Kemudian Vijay membantai Sakram beserta anak buahnya. Dengan penuh kepura-puraan, Vijay kembali dengan membawa jasad Mazhar. Kejadian itu membuat Rauf Lala shock dan terkena serangan jantung hingga harus dirawat di rumah sakit. Dengan kematian Mazhar dan ketidakberdayaan Rauf Lala, kini Vijay mengambil alih kekuasaan Rauf Lala. Kemudian Vijay membebaskan semua tahanan wanita yang akan dijual belikan oleh Rauf Lala. Saat duduk di singgasananya, ia mendapat telepon dari Kanca yang mengakui kehebatan Vijay atas keberhasilannya menggulingkan Rauf Lala dari kekuasaannya. Di sini Vijay mengundang Kanca ke Mumbai, namun karena Kanca merasa takut, maka Vijay yang akan datang ke Manwa. Sampai di sini Kanca belum menyadari siapa Vijay sebenarnya. Vijay pun tiba di Manwa untuk menjalin kerjasama dengan Kanca. Di sana ia teringat masa lalu bersama keluarganya, serta kekejaman Kanca saat menghabisi ayahnya. Dengan penuh rasa sakit dalam hatinya, Vijay tetap menahan diri agar rencananya berjalan dengan baik. Kemudian Vijay mengungkapkan keinginannya untuk menukar Mumbai dengan Manwa. Namun hal itu membuat Kanca curiga dan mulai menyiksa Vijay. Hingga akhirnya Kanca menyetujuinya, namun dengan satu syarat, yaitu Vijay harus membunuh Gaitonde yang selalu menghalangi bisnis gelapnya. Di sisi lain, kini Rauf Lala sudah bangkit dari sakitnya dan sangat marah setelah mengetahui kalau bisnis perdagangan wanitanya telah dihancurkan dan telah menyadari semua kelicikan Vijay. Sementara Kanca menyuruh Vijay kembali ke Mumbai untuk menjalankan rencana pembunuhan Gaitonde. Sedangkan Rauf Lala yang sangat marah mulai melakukan penyerangan ke daerah tempat tinggal Vijay dan menjadikan adik Vijay untuk dijual kepada penawar tertinggi. Tak lama kemudian warga mulai melakukan perlawanan, disusul oleh Vijay yang baru tiba dan mulai membrutal tanpa ampun.
Hingga akhirnya Vijay berhadapan dengan Rauf Lala. Awalnya Vijay tidak berniat membunuh Rauf Lala karena dialah yang telah membesarkannya selama ini. Namun sayangnya Rauf Lala terus melontarkan kata-kata kotor kepada adiknya sehingga Vijay tidak lagi memberi ampun. Hal itu membuat Seksa sangat penasaran siapa Vijay sebenarnya yang sangat membela kehormatannya. Akhirnya ibu pun memberitahu kalau Vijay adalah kakaknya. Namun karena kecewa melihat Vijay membunuh lagi, ibu langsung membawa Seksa pergi. Keesokan harinya tanpa sepengetahuan ibunya, Seksa datang sendiri menemui Vijay. Mereka pun berpelukan yang membuat Vijay sangat bahagia setelah menahan kerinduan selama bertahun-tahun. Semua warga yang melihat itu juga ikut bahagia. Kemudian Vijay dan Kak Ali menghabiskan waktu bersama Seksa dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu Vijay mengantar Seksa pulang dan bertemu dengan ibunya. Lalu ibu menyuruh Vijay masuk untuk makan bersama. Di sini Vijay menceritakan sosok ayahnya kepada Seksa, di mana ibu belum pernah menceritakannya selama ini. Dia juga mengungkapkan amarahnya kepada Kanca yang telah memfitnah dan membunuh ayahnya. Di sisi lain, Borkar memberitahu Kanca bahwa Gaitonde terus mendesaknya sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Gaitonde agar bisnis mereka berjalan dengan mulus. Kemudian anak buah Kanca bernama Surya mendatangi Vijay, di mana dia akan membantu Vijay untuk membunuh Gaitonde. Vijay langsung menemui Gaitonde dan memberitahu bahwa Kanca telah menyuruh orang untuk membunuhnya saat perayaan. Hari perayaan pun tiba. Di sana Vijay mendapat informasi kalau Surya telah datang untuk membunuh Gaitonde. Mendengar itu Vijay langsung mencari Surya lalu menghabisinya. Kejadian itu pun tersebar ke media dan terdengar oleh ibu yang langsung mendatangi kantor polisi untuk memberitahu kalau orang yang terbunuh adalah tetangganya di Manwa. Karena polisi Mumbai telah bersekongkol dengan Kanca, akhirnya ia pun mengetahui bahwa Vijay adalah anak dari guru yang ia fitnah belasan tahun lalu. Gaitonde yang juga telah menyadari rencana dan target Vijay mulai menasehatinya untuk tidak melakukan hal itu karena bisa saja mengakibatkan orang yang tak bersalah akan menjadi korbannya. Namun Vijay tetap pada tujuannya dan membuat Kak Ali yang mendengarnya sangat bersedih karena takut kehilangan dirinya. Vijay yang tak ingin menyakiti hati Kak Ali lalu memutuskan untuk menikah keesokan harinya. Namun setelah acara pernikahan, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari anak buah Kanca. Sayangnya Kak Ali harus tewas dalam insiden tersebut yang membuat amarah Vijay semakin berapi-api. Malam harinya Vijay mulai melakukan rencana pembalasan dengan memasang bom di benteng pertahanan Kanca. Dan terjadilah duel di antara mereka.
Sayangnya Kanca berhasil melumpuhkan Vijay. Bahkan Vijay menemukan ibu dan adiknya yang ternyata telah disekap berhari-hari oleh Kanca. Ia disiksa habis-habisan di depan ibu dan adiknya tanpa ampun, hingga tubuhnya diseret dan akan digantung seperti ayahnya dulu. Namun tiba-tiba Vijay kembali mendapat kekuatan tekadnya. Ia menahan dengan sekuat tenaga sampai tali itu putus, lalu bangkit dan berbalik menghajar Kanca. Hingga akhirnya Vijay berhasil menggantung Kanca sama seperti ayahnya dulu. Sebuah pembalasan yang sempurna setelah menyusun rencana dan penantian selama 15 tahun. Namun tetap saja balas dendam tak akan mengembalikan hidup seseorang. Malah ia harus membayar dengan kematian orang tak bersalah seperti Kak Ali. Dan film pun berakhir.